sebelumnya saya Marinda Kesejahteraan sebagai leader, saya Eka Madan sebagai safety, saya Eka Yanda sebagai teknisi, dan saya Tommy Damendra, saya sebagai engineer. Mungkin untuk proses sekarang dari kami, ya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara alat ini bekerja. Yang pertama, ini dari arus listrik menggerakkan ke motor listrik. Motor listrik menggerakkan power cycle menggerakkan ke piston. Piston ini dia akan seperti naik turun memanfaatkan udara masuk ke sini, ke tabung. Misalkan tabung ini udah penuh, dia akan menimbulkan di pressure gauge. Jika tekanannya melebihi kapasitas, pressure gauge ini yang otomatis akan mati sendiri. Nah, apabila kita juga ingin menggunakan kompresor ini, itu bisa akan hidup kembali. Jika kita ingin menggunakan ini untuk menyemprot atau membersihkan entah itu seperti bak mesin atau partikel debu, ini kita bisa untuk membuka keran yang di sini. Nah, ini pressure switch. Ini fungsinya untuk sistem otomatis juga. Jika udara angin ini misalkan sudah penuh, ini otomatis akan mati sendiri. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang safety. Sebelum itu kita harus menggunakan APD wajib seperti helm, kacamata safety, sarung tangan, wear pack, dan sepatu safety. Terus untuk JSA-nya, untuk melakukan pembongkaran pada mesin kompresi ini harus menggunakan kunci yang sesuai. Jika tidak menggunakan kunci yang sesuai, akan terjadi slip pada tangan. Untuk pemasangannya, kencangkan baut-bautnya. Jika ada yang kurang, maka dikencangkan agar tidak terjadi kerusakan pada mesinnya. Selanjutnya, mesin kompresi ini, tahap awalnya itu pemeriksaan awal pada mesin. Jika terjadi ada kebocoran, tapi ini karena sudah dibongkar mungkin. Jika awalnya belum dibongkar, lakukan pengujian pada kebocorannya, hidupkan mesin. Jika ada seperti kabel, ada yang terkelupas, harus ditambal memakai lem lakban atau diganti kabelnya. Terus regulatornya, jika saat mesin dihidupkan regulatornya melebihi standar seperti 8 bar, melebihi ke 10, 12, maka itu harus dimatikan atau dicek apa yang terjadi pada mesin kompresi ini. Setelah itu lanjut ke mesin kompresi selanjutnya. Ini sama dengan yang tadi, tapi ini karena udah dibongkar, pembongkarannya juga harus menggunakan kunci yang sesuai agar tidak terjadi slip pada tangan. Saat pemasangannya pun harus teliti, yaitu seperti mengencangkan bautnya yang kendor-kendor, pemasangan yang ngempas, untuk saat dihidupkan tidak terjadi masalah pada mesinnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita melakukan pengecekan pada piston dan juga ring piston, top pen piston. Dan ini headnya juga harus diganti karena udah baret, kedua-duanya udah baret. Ini udah baret kedua-duanya. Dan piston cuma satu aja yang baret, tapi satunya kayaknya masih bagus.
Mana yang baret? Yang ini masih bagus. Dan juga klepnya juga udah nggak main lagi, harus diganti. Sekarang kita mengecekkan di bagian head. Ini bagian atas head nggak rata, ini bisa mengakibatkan kebocoran kompresi. Saran saya diratain atau dirapiin. Dan terus klepnya masih main. Nah, dan juga seal ini harus diganti, udah lumayan parah rusaknya, udah parah sekali. Seal bearing ya. Seal bearing. Dan bearingnya ini butuh pelumasan ya Pak, ini udah berkarat.